Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2G akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai capstone desain infrastruktur lingkungan yang berjudul Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Lingkungan berdasarkan kondisi pasca bencana pada wilayah terdampak Kampung Guwo, Kuranji, Kota Padang. Untuk anggota kelompok 2G itu sendiri yaitu saya Nita Putri, rekan saya Syarifah Watani Putri, Wardah Tulusna, dan Ananda Irmania. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Curah hujan ekstrim dan perubahan iklim yang terjadi pada bulan November sampai Desember pada tahun 2005 menyebabkan banjir bandang dan longsor. Nah, hal ini menyebabkan terdapatnya kontaminasi dan krisis air bersih, air limbah pencemaran domestik yang tinggi, risiko ISPA, diare dan faktor penyakit, emisi gas, resistansi debu, serta penumpukan sampah organik dan non-organik. Next. Nah, tujuan dari ini adalah yang pertama itu tujuan umum untuk menganalisis secara komprehensif dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kuokuranji, Kota Padang terhadap kondisi lingkungan, khususnya pada sektor air, pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan, dan kualitas udara. Untuk tujuan khususnya sendiri yaitu mengidentifikasi dampak bencana hidrometeorologi terhadap sistem penyediaan dan kualitas air di wilayah Kuokuranji, menganalisis permasalahan dan perencanaan pengelolaan sampah dan limbah pasca bencana di wilayah terdampak. Yang ketiga yaitu mengkaji dampak bencana terhadap kondisi kesehatan lingkungan masyarakat terdampak. Yang keempat yaitu mengevaluasi potensi penurunan kualitas udara pasca bencana dan perencanaan pengendalian kualitas udara wilayah terdampak. Yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi pengelolaan lingkungan terpadu dalam upaya mitigasi risiko bencana di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk ruang lingkupnya, yang pertama itu meninjau wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang difokuskan pada wilayah Gukranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Mengevaluasi kondisi wilayah existing terdampak pada bidang air, udara, kesehatan lingkungan, dan persampahan di Kuranji, Kelurahan Kuranji, dan Gunung Sari. Yang ketiga, batasan wilayah analisis sesuai dengan penjelasan yang ada pada bab 2. Untuk yang keempat, yaitu kegiatan ini tidak mencakup pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Yang terakhir, yaitu pengambilan data primer dibatasi pada survei lapangan ringkas dan data sekunder dari instansi terkait seperti BMKG, BWSS, dan Bapeda. Untuk kondisi umum wilayahnya yaitu untuk lokasi studi ini berada pada kawasan Gua Kuranji, tepatnya pada RW 06 dan RT 04 RW 05. Nah, untuk karakteristik wilayah sendiri itu dikelilingi oleh kawasan perbukitan dan dilalui oleh aliran sungai Batang Kuranji. Ini merupakan peta cakupan wilayah desain. Selanjutnya untuk topografinya sendiri, untuk lokasinya ini berada di bagian hulu das Batang Kuranji. Untuk elevasi wilayahnya itu berada pada rentang kurang lebih 50 sampai 200 mdpl. Selanjutnya, untuk hidrologi, untuk Gua Kuranji ini merupakan bagian dari sistem das Batang Kuranji. Untuk karakteristik hidrologinya, kawasan Gua Kuranji ini ditandai dengan aliran sungai berbatu dengan kemiringan dasar yang cukup besar, sehingga aliran air memiliki energi kinetik yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan erosi sungai dan pengangkutan sedimen saat hujan deras. Next. Untuk geologinya, untuk pengaruh tektoniknya itu berada dalam sistem geologi Pulau Sumatera Barat yang dipengaruhi aktivitas tektonik regional Pulau Sumatera. Untuk komposisi batuannya, umumnya wilayah ini terdiri dari material rombakan andesit, basal, dan batuan gunung api lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya itu ada tata guna lahan, di mana untuk penggunaan lahan pada Kecamatan Kuranji ini digunakan sebagai area pemukiman, lahan pertanian, ruang terbuka hijau, dan kawasan perbukitan. Untuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah Gua Kuranji ini, keadaan sosialnya itu warga melakukan kegiatan seperti gotong royong, menghadiri acara warga, dan saling membantu saat ada kebutuhan. Kemudian keadaan ekonominya, sebagian besar masyarakat itu bergantung pada pekerjaan harian. Banyak juga warga yang bekerja sebagai pedagang kecil, buruh, petani, atau membuka usaha rumahan dengan penghasilan yang tidak
Berikutnya itu kondisi lingkungan, di mana untuk sistem persampahan tidak terdapat TPS, masyarakat melakukan praktik pembuangan sampah secara terbuka dan pembakaran. Kemudian pembakaran ini dilakukan di sepanjang bantaran sungai. Untuk udara, aktivitas tambang pasir, material lumpur, pasir, dan sedimen halus bekas banjir yang kemudian mengering menjadi debu yang berterbangan. Aktivitas kendaraan dan angin mempercepat proses suspensi debu ke udara. Kemudian adanya kegiatan open burning. Berikutnya itu kondisi lingkungan. Untuk air minum pada lokasi Gua Kuranji ini itu dekat dengan IPA Gua Kuranji yang mana telah melayani wilayah studi di mana sedimentasi pasca banjir itu menjadi ancaman bagi sumber air baku di IPA Gua Kuranji. Kemudian untuk air limbah sendiri berdasarkan data sekunder atau dari dashboard STM Kemenkes, wilayah Kelurahan Kuranji secara umum itu telah memiliki akses jamban secara permanen atau JSP, namun secara visual di lokasi bantaran sungai masih terdapat pipa pembuangan yang langsung ke sungai. Untuk kesehatan lingkungan sendiri, material sisa sedimen yang mengering pada jalanan itu dapat menjadi sumber polusi debu dan berbahaya bagi kendaraan yang melintas. Lalu penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai dapat mengundang faktor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan juga tikus. Berikut merupakan bagan alir yang dilakukan untuk menuntaskan mata kuliah ketersediaan desain infrastruktur lingkungan ini, di mana diawali dengan dimulai, kemudian studi pendahuluan, pengambilan data primer dari bidang air, udara, buangan padat, dan juga kesehatan lingkungan, kemudian analisis data dan pembahasan dari keempat bidang, kemudian desain infrastruktur lingkungan, Bill of Quantity, BOQ, dan rencana anggaran biaya atau RAB, kemudian penjadwalan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan, analisis kelayakan investasi, buku gambar, dokumen rencana ke-3L, laporan akhir, dan selesai. Berikutnya, identifikasi permasalahan dan rencana pekerjaan untuk bidang air, di mana untuk identifikasi masalah air bersih itu sendiri, infrastruktur penyediaan air bersih itu mengalami kerusakan akibat terendam banjir, kemudian pipa distribusi tersumbat lumpur, kemudian sumur warga tercemar, fasilitas umum yang berkaitan dengan air bersih tidak dapat berfungsi secara optimal, akibatnya suplai air bersih ke rumah-rumah warga itu terganggu, bahkan sempat terhenti, kemudian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Syarifah. Selanjutnya, terkait rencana kerja pada perencanaan air minum. Yang pertama yaitu melakukan pengendalian kekeruhan pada sumber air baku akibat masuknya lumpur dan material sedimen saat bencana, meliputi pembersihan intake, pengurangan beban sedimen melalui pengendapan awal, dan lain-lain, serta melakukan perbaikan reservoir yang terdampak bencana. Selanjutnya, untuk identifikasi permasalahan dan rencana pekerjaan pada bidang air limbah, yang pertama terkait identifikasi masalah, yaitu terdapat air lindi yang dihasilkan dari tumpukan sampah di bantaran sungai yang berpotensi meresap atau mengalir langsung ke sungai. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, maka kualitas air sungai itu dapat menurun dan berisiko untuk mencemari sumber air baku yang digunakan oleh IPA Guo. Next. Selanjutnya, rencana kerjanya yang akan dilakukan yang pertama melakukan pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik setempat atau on-site wastewater treatment system. Yang kedua, melakukan identifikasi sumber dan titik outlet pembuangan limbah domestik. Yang ketiga, pemilihan teknologi pengolahan air limbah yang sesuai dengan karakteristik debit, kualitas air limbah, serta kondisi topografi dan jenis tanah setempat. Yang keempat, melakukan sistem pengolahan yang direncanakan menggunakan pendekatan setempat atau on-site seperti tangki septik kedap air yang memenuhi standar teknis. Next. Selanjutnya, untuk identifikasi permasalahan dan rencana pekerjaan di bidang buangan padat, yang pertama terkait identifikasi permasalahan, yaitu adanya tumpukan sampah yang bercampur antara plastik, sisa organik, dan limbah lainnya, yang menunjukkan belum adanya fasilitas penampungan sementara yang memadai, maupun pelayanan truk sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang. Akibatnya, lahan kosong dan pinggir jalan itu menjadi lokasi pembuangan sementara yang kemudian menumpuk dari waktu ke waktu. Maka rencana pekerjaan yang akan dilakukan adalah yang pertama melakukan rencana sistem pengelolaan limbah yang terpadu, yang kedua membangun TPS 3R atau Reduce, Reuse, Recycle sebagai penampungan sementara dan mengolah sampah, dan yang terakhir mengolah sampah organik dengan metode composting Takakura.
Selanjutnya untuk identifikasi permasalahan dan rencana pekerjaan di bidang udara, yang pertama dari identifikasi masalah, yaitu dari sumber alaminya berasal dari resuspensi debu sedimen pasca banjir, untuk sumber antropogeniknya yaitu dari aktivitas tambang pasir, lalu lintas kendaraan berat, dan pembakaran sampah terbuka atau open burning. Maka diperoleh pola dispersinya yaitu pola polutan cenderung terdorong sesuai dengan arah angin dominan yang berasal dari arah barat, sehingga permukiman di arah downwind itu dari tambang dan titik pembakaran memiliki potensi paparan lebih tinggi. Dan untuk rencana kerja yang akan dilakukan, yang pertama dari pengendalian fugitive dust atau debu, dilakukan water spraying pada jalan tanah dan area tambang, pembatasan kecepatan kendaraan, vegetasi penutup lahan di area terbuka pasca banjir untuk stabilisasi tanah. Selanjutnya melakukan pengendalian emisi open burning dengan melakukan larangan pembakaran terbuka dan pengawasan ketat, dan penyediaan TPS dan bank sampah. Selanjutnya untuk pengendalian berbasis dispersi, yang pertama di zona sumber yaitu akan dilakukan reduksi emisi, di zona tengah akan dilakukan reduksi suspensi, dan di zona penerima atau downwind itu akan dilakukan edukasi masyarakat dan penanaman vegetasi. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lara. Selanjutnya untuk identifikasi permasalahan dan rencana kerja dari kesehatan lingkungan. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, itu ada pembakaran sampah terbuka, debu sedimen pasca banjir, dan juga aktivitas tambang pasir yang meningkatkan risiko penyakit ISPA, terutama pada kelompok yang rentan. Lalu ada penumpukan sampah di sungai, dindi, dan juga akses sanitasi yang tidak layak, pencemaran air baku, serta tempat perindukan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Lalu ada penurunan daya dukung lingkungan akibat tutupan lahan yang disebabkan oleh sedimen banjir. Untuk rencana kerjanya sendiri itu menerapkan K3L yang adaptif berdasarkan wilayah Kuranji, lalu melakukan manajemen risiko operasional JSA, dan mengidentifikasi bias spesifik pada tiap tahapan kerja penyusunan HRDC dengan menilai tingkat risiko dan penentuan kendali, lalu melakukan mitigasi dampak lingkungan seperti pengendalian polusi. Next. Lalu untuk metode pengumpulan data untuk bidang udara, itu untuk pengambilan data primer itu kita mengambil data kondisi meteorologi dan juga konsentrasi polutan. Di mana untuk kondisi meteorologi itu kita menggunakan environmeter, di mana pengukurannya dilakukan dengan menggunakan environmeter dengan cara mengatur display ke parameter yang akan diukur seperti suhu udara, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Lalu kita menggunakan GPS untuk melakukan mengukur parameter arah angin. Ini dilakukan pencatatan data setiap 1 jam. Lalu untuk konsentrasi partikulat, kita menggunakan alat ukur ambient nanosampler, di mana ini mengukur konsentrasi partikulat berdasarkan distribusi PM, di mana sampling dilakukan menggunakan filter yang menyaring partikulat dalam beberapa fraksi PM dari PM 0,1 sampai dengan PM 10. Lalu kemudian diukur melalui neraca analitik, di mana filter ini dikondisikan dalam desikator selama 24 jam sebelum dilakukan sampling dan juga 24 jam setelah dilakukan sampling. Next. Lalu untuk pengumpulan data sekunder, ini kita melakukan analisis windrush, di mana ini untuk menganalisis arah dan juga kecepatan angin yang menggambarkan dari arah mata angin, di mana windrush ini dapat dilihat itu arah dominan itu berasal dari barat. Dan juga untuk titik samplingnya, kita mengambil 3 titik sampling, di mana untuk titik yang pertama itu merupakan pemukiman dekat area aktivitas bakaran sampah, di mana ini untuk mengidentifikasi potensi polusi dari pembakaran terbuka. Lalu yang titik kedua, ini merupakan pemukiman penduduk, di mana ini mewakili dari aktivitas domestik dari masyarakat. Lalu ada titik ketiga, atau di mana ini sebagai lokasi pembanding atau downwind, di mana ini area pemukiman yang relatif jauh dari sumber pencemar. Next. Lalu untuk metode pengumpulan data kesehatan lingkungan, di mana untuk data primernya itu mengidentifikasi risiko kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja. Untuk data sekundernya itu berupa laporan teknis Puskesmas Belimbing di daerah yang terkena dampak bencana banjir dan mencakup dari identifikasi penyakit dominan berkaitan dengan lingkungan serta rentang usia kelompok rentan
yang terpengaruh selama masa tanggap darurat. Lalu dilakukan pelaporan dari laporan proposal pendahuluan antara laporan akhir dan juga presentasi hasil perencanaan. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan pekerjaan, yang pertama yang selanjutnya itu untuk metode analisis data, di mana pada analisis bidang buangan padat akan dilakukan perhitungan timbulan sampah, di mana perhitungan timbulan sampah ini didasarkan atas SNI 3964 pada tahun 2025, yang akan dihitung yaitu total timbulan sampah dengan satuan kilogram per hari atau meter kubik per hari, yaitu dijumlahkan dari jumlah penduduk dikali dengan laju timbulan sampah per kapita dengan satuan yaitu kilogram per orang per hari atau meter kubik per orang per hari. Setelah timbulan sampahnya diperoleh, maka akan dilakukan analisis komposisi sampah, yaitu dengan cara menghitung berat jenis sampah tertentu dibagi dengan berat seluruh sampah yang akan dianalisis dikali 100%, di mana nantinya jenis sampah yang termasuk dalam sampah organik akan dilakukan pengolahan lanjutan, yaitu dengan metode composting Takakura. Dikembalikan ke moderator. Selanjutnya, analisis pada bidang air. Untuk pengambilan data primer di bidang air ini ada parameter suhu, TDS, kekeruhan, warna, bau, dan pH. Untuk parameter suhu ini untuk acuannya yaitu pada SNI 06698923 tahun 2005 dengan prosedur singkatnya mencemplungkan sensor ke dalam air sedalam 15-20 cm dan tunggu hingga angka tersebut stabil. Lalu dicatat hasilnya dalam derajat Celcius. Selanjutnya itu untuk PDS, untuk prosedurnya itu celupkan elektroda ke sampel air. Alat akan mengukur jumlah padatan terlarut dalam satuan miligram per liter. Selanjutnya untuk kekeruhan, itu dengan memasukkan sampel air ke dalam kuvet bersih, lalu masukkan ke alat dan dibaca nilainya dalam satuan NTU. Untuk warna itu secara visual itu dibandingkan dengan standar warna. Untuk bau itu air sampel itu diletakkan dalam gelas kimia, dikibas-kibaskan ke arah hidung untuk mendeteksi baunya. Untuk pH itu dicukupkan ke dalam air sedalam 15-20 cm, lalu ditunggu hingga angka tersebut stabil, lalu dicatat hasilnya. Next. Baik, untuk metode analisis data di bidang udara, pertama kita melakukan analisis identifikasi dari sumber emisinya, di mana ini kita melakukan pendekatan itu yang pertama menginventarisasi sumber emisi berdasarkan tipe sumber, karakteristik aktivitas, dan juga jenis polutan yang dihasilkan. Lalu kita menganalisis karakteristik meteorologi dan juga dispersi, di mana ini dilakukan untuk memahami pola penyebaran polutan di udara ambien. Lalu untuk parameter yang dianalisis itu merupakan arah dominan musiman, kecepatan angin rata, dan juga stabilitas atmosfer. Lalu yang ketiga, kita melakukan analisis konsentrasi dan evaluasi kualitas udara, di mana ini analisis konsentrasi ini partikulat menggunakan metode gravimetri, di mana melakukan penimbangan yang dilakukan dengan menggunakan narasi analitik dan dihitung sesi berfilternya sebelum dan juga sesudah sampling. Di mana langkah-langkahnya yang pertama kita menghitung volume udara terhisap, lalu menghitung volume udara TSP, lalu menghitung konsentrasi partikel. Lalu setelah menghitung dari persamaan tadi, itu didapatkan hasil konsentrasi partikulat berdasarkan distribusi ukuran. Lalu konsentrasi partikulat ini didapatkan dengan melakukan perhitungan lanjutan. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif, di mana ini menggambarkan konsentrasi parameter pencemar udara serta dari kondisi meteorologi pada lokasi pengamatan, di mana analisis ini menunjukkan nilai rata-rata harian, konsentrasi maksimum, dan juga pola fluktuasi.
Lalu kita melakukan analisis korelasi, di mana ini menggunakan metode regresi dan juga korelasi linear sederhana, di mana konsentrasi partikel itu diposisikan sebagai variabel terikat dan juga parameter metodologi sebagai variabel bebas atau X, di mana hasil ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing parameter metodologi terhadap konsentrasi partikulat serta menentukan apakah hubungan berbentuk positif ataupun negatif. Lalu selanjutnya akan dibandingkan dengan baku mutu ambien untuk mengetahui apakah masih berada dalam batas aman ataupun tidak. Lalu melakukan perumusan dari rencana pengendalian kualitas udara seperti pengolahan dan pembersihan timbunan sampah, lalu pengendalian aktivitas pembakaran sampah dan juga penyiraman area yang berpotensi menghasilkan debu. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya itu adalah metode analisis data untuk bidang kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah metode penilaian risiko atau hierarkisi, yang mana menggunakan rumus R sama dengan P kali S, di mana untuk R merupakan risk dan P merupakan probability atau likelihood. Lalu S adalah severity, di mana dapat dilihat pada tabel untuk perhitungannya. Berikutnya itu adalah deskripsi bahaya untuk menentukan berapa angka yang akan dinilai pada suatu bahaya. Di mana untuk nilai high 15-25 merupakan risiko tinggi yang membutuhkan tindakan segera untuk mengendalikan bahaya sebagaimana yang dirinci dalam hierarki kendali. Kemudian untuk medium dengan skor matriks 5-12 dengan risiko sedang yang memerlukan pendekatan terencana untuk mengendalikan bahaya. Kemudian low 1-4 dengan risiko yang diidentifikasi sebagai rendah yang dapat dianggap dan dapat diterima dan pengurangan lebih lanjut mungkin tidak diperlukan. Berikutnya itu analisis risiko kesehatan lingkungan, di mana untuk tahapan analisis kesehatan lingkungan ini dilakukan dengan melakukan identifikasi bahaya, analisis dosis respon, analisis pemajanan, dan karakteristik risiko. Untuk perhitungan analisis pajanan menggunakan terdapat dua rumus, yaitu intake non-karsinogenik dan juga intake non-karsinogenik. Berikutnya, untuk karakterisasi risiko menggunakan dua rumus juga, yaitu risiko non-karsinogenik dan juga risiko karsinogenik, di mana untuk risiko non-karsinogenik ini dikatakan aman apabila nilai RQ itu kecil dari 1 dan tidak aman apabila RQ ini besar dari 1. Untuk risiko karsinogenik dikatakan acceptable atau aman jika nilai ECR-nya itu kecil atau sama dengan E pangkat min 4 atau ECR kecil dari 1/10.000. Kemudian tidak aman atau unacceptable jika ECR-nya itu besar dari E pangkat min 4 atau ECR besar dari 1/10.000. Berikutnya rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dari persiapan pendahuluan hingga ke pameran, poster, maket, haki, dan lain-lain. Berikutnya untuk rencana anggaran biaya atau RAB pelaksanaan dihitung dengan adanya biaya personil, di mana untuk biaya personil ini merupakan pelaksanaan kegiatan capstone design yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kewajiban akademik pada mata kuliah capstone. Kemudian biaya non personil yang merupakan biaya fisik atau operasional yang dikeluarkan untuk mendukung pekerjaan tersebut yang meliputi survei, analisis data, penyusunan dokumen, dan juga pelaporan, di mana untuk jumlah biaya seluruhnya itu mencapai Rp165.000. Dikembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2G. Untuk lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.